Siang itu, di sebuah pasar dekat gerbang kota, orang-orang berkerumun dan engkau pun ada di sana. Menyaksikan laki-laki dari gurun itu berdiri di pintu gerbang. Ia mencerca, ia memaki, ia memperingatkan dan bernubuat tentang kehancuran peradaban. Bahasa Ibrani menyebut orang itu nabi. Dia bernama Amos, laki-laki pengembala domba dari Tekoa. Amos sangat terkejut menyaksikan ketimpangan sosial saat berkunjung di kota Bet-El, di mana orang-orang kaya menistakan orang yang miskin. Kota memang tampak gemerlap, tapi pada saat yang sama, kaum miskin hidup menggembel hanya beberapa meter dari mereka yang punya rumah megah. Ketika itu, tanah Palestina sedang berkembang. Setelah raja sebelumnya, Sulaiman, bertahta dan membangun negeri. Tentu saja dengan segala penyakit negeri yang juga tumbuh cepat bersama tumbuhnya kota. Engkau juga tahu, keserakahan meluber kemana saja. Korupsi ada di hampir setiap sudut. Moral yang berkuasa serta yang kaya hanya bertujuan menggembulkan otot perut mereka. Segalanya bisa dibeli. Dalam kata Amos, orang jujur dijual dengan harga sekeping perak. Orang miskin harganya sama seperti sepasang sandal. Laki-laki moralis dari Tekoa itu berpikir, keadaan ini akan memancing amarah Yahweh, Tuhan yang telah melulantakkan kota Sodom dan Gomora yang semburit. Tuhan yang menghajar orang-orang Yahudi dengan hama mantek dan hama putih. Mungkin engkau juga ikut gelegak amarah Amos di pintu gerbang kota itu, menghujam pada penindas orang yang jujur, penerima uang sogok, penginjak-injak orang miskin, pemungut sewa dari orang lemah. Amos adalah amarah. Ia menuding kekacauan moral itu dengan amarah. Celakalah bagi yang membuang kejujuran ke tanah. Celakalah bagi yang benci pada orang yang menegur di pintu gerbang. Celakalah bagi yang muak pada mereka yang lurus bicara. Amos adalah amarah. Amos adalah protes sosial. Amos adalah kesadaran sejarah yang mengenalkan konfrontasi kekal antara para nabi di satu pihak dan penguasa di pihak lain. Antara moral religi versus moral politis. Engkau tahu juga, Amos seperti halnya para nabi, umumnya berasal dari daerah yang jauh dari kota serta istana. Para nabi menjadi antitesis bagi lambang kenikmatan tubuh dan martabat sosial. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Samuel ketika didesak orang-orang Yahudi yang ingin membentuk kerajaan untuk menertibkan hidup sosial. Sang Nabi, Sang Samuel, memperingatkan akan kesewenang-wenangan yang terjadi setelah seorang raja dinobatkan. Ia akan mengambil putri-putrimu dan menjadikan mereka juru minyak raksi, juru masak dan tukang roti. Ia akan mengambil ladang, kebun anggur dan zaitunmu yang terbaik yang akan diberikannya kepada pejabat-pejabatnya. Jawaban Samuel adalah jawaban khas seorang nabi yang dapat melihat bahwa kekuasaan bisa seperti penghancuran pelan-pelan.
peringatannya lantang dan pedas. Tapi karena sang nabi hidup bukan untuk dunia ini, tidak ada alasan untuk takut pada kemarahan manusia. Dalam panasnya hubungan agama dan politik itu, datang seorang lelaki berumur sekitar 30 tahun, berjubah bulu unta, makan belalang dan madu hutan. Laki-laki itu adalah Yohanes Pembaptis. Dalam tirakat yang keras, ia menyikapi dunia sekeras tirakatnya. Ia kecam ikatan moral yang busuk di istana Herodes. Ia singgung kekuasaan itu. Tak lama kemudian, ia ditangkap dan dipenggal. Kepalanya jadi tontonan pada sebuah jamuan malam hari. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Keluhan yang termasyhur itu bukan hanya bagi Yerusalem sebagai tempat tinggal raja, tapi juga untuk para ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa, pengendali aturan agama. Jadi jangan terkejut bila kemudian ibadah terasa menjadi beban dan pada gilirannya aturan keagamaan hanya menghasilkan barisan para munafik. Memang kebanyakan konfrontasi lahir dari kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Untuk itulah, bermimpilah kita tentang kisah kerukunan, keadilan dan kekuasaan. Walaupun di tiga hal itu punya ukuran moral sendiri-sendiri dan sering bergesekan.